Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih hujan. Meskipun hujan, anak-anak tetap semangat ya, karena niat kebersamaan kursa yang tinggi di UKS unit Desa Sekolah PMR. Ada PMR-nya juga di sini. Ya, ini suatu kebanggaan yang harus saya ucapkan. Selamat untuk kalian bisa bersatu semangat meskipun hujan datang. Saya tadi berangkat juga hujan terus mulai jam 2. Ya, jam 3 masih terus jam setengah 4 saya berangkat tadi. Sampai di Keraksan terus lagi. Sampai di tol petang gini. Jadi saya yakin Python baru hujan. Baik, mari kita ngaji sebentar ya, walaupun waktunya mepet ya. Nah, sekalian, mari, ini sudah hari yang ke-15 kita puasa ya. Kita katakan alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ibu Silo sebagai pembina kegiatan UKS dan ketua koordinator UKS Mbak Desya. Ya betul, mana Mbak Desya? Oke, makasih ya. Alhamdulillah. Anak sekalian, tidak ada penghalang untuk mengaji, tidak ada penghalang untuk cari ilmu meskipun suasananya hujan deras seperti ini. Mumpung kumpul, kalau nggak diisi dengan kebaikan seperti ini, kalian eman-eman. Apalagi saya datang jauh-jauh, 1 jam perjalanan 4-5 kilo ke sini, hanya ingin ketemu kalian saja. Yang ada dalam ingatan saya, benak saya, kalian adalah anak yang baik. Kalian adalah anak yang hebat, ya. Sehingga saya harus menghargai undangan dari kalian melalui Ibu Sila Tuti. Ya, baik. Mari, masih ada waktu 15 hari untuk kita puasa, ya kan? Sekarang masuk hari ke-15. Berarti kita masuk pada tahapan yang kedua. Dalam puasa, Rasulullah membagi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah apa? Rahmat. Tahapan yang kedua adalah maghfirah. Ya, tahapan yang ketiga itu adalah izkum minan nar. Tahu anak? Ada berapa tahapan? 3. Yang pertama apa? Rahmat. Apa rahmat itu? Kebaikan, keberkahan, kebahagiaan. Ya kan? 10 hari pertama itu rahmat Allah turun kepada hambanya yang menyambut bulan puasa. Ya, sehingga mereka itu bahagia, euforia, persiapan kurang 3 hari saja sudah buat selamatan di rumah, ya kan ya. Sudah menyiapkan pisang, kue, bahkan beli daging atau ayam untuk bekengan. Menyambut bulan Ramadan yang penuh agung, yang istimewa bagi umat Islam, ya kan ya. Itu rahmat. Kalau nggak dapat rahmat, anak-anak tidak akan bahagia. Insya Allah, barang siapa yang bahagia dengan datangnya Ramadan, maka Allah ampuni dosanya dan dijauhkan dari sentuhan api neraka. Man fariha fi dukhuli Ramadan, kata Rasulullah, barang siapa yang senang bunga dengan datangnya Ramadan, ya, haramallah jazadahu, ya, diharamkan jasadnya ala niro, disentuh oleh api neraka. Senang enggak? Saking bahagianya anak-anak ya, tarawih pertama, ya, mau sholat masjid itu penuh, sesak, sampai pakai tikar di luar, pakai karpet di luar. Itu karena rahmat Allah berikan kebahagiaan. Siapa yang bahagia? Ya, kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Kenapa kok bahagia? Kenapa? Karena yakin Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang didambakan oleh umat Islam, bulan yang pahalanya berlipat ganda. Berlipat janda ya, jangan berlipat ganda, bukan janda.
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan. Bisa ngaji, bisa tadarus, bisa bersedekah, ya kan? Banyak orang bersedekah bulan Ramadan kan? Ya, banyak enggak? Iya. Kenapa? Pingin mendapatkan rahmat dari Allah dan pingin mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini namanya rahmat. Berbondong-bondong tarawih enggak di hari pertama? Banyak kan ya? Itu kebahagiaan. Tapi kenapa pada sesi kedua 10 hari yang kedua, malam ke-11 sudah mulai turun, sudah mulai maju sapnya. Iya apa enggak? Ya. Nah, ini namanya ujian. Makin hari pahala ibadah puasa dan tarawih makin tinggi kualitas pahalanya. Kalau ngerti, ya anak sekalian, kata Rasulullah, seandainya umatku mengerti tentang fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, maka mereka akan minta kepada Allah agar 1 tahun dijadikan bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan kebaikan, pahala itu, kenikmatan dan rahmat dijadikan satu oleh Allah, menumpuk di bulan Ramadan. Yang kedua, semua dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, dan surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan. Makanya pingin selama bulan Ramadan minta 1 tahun, mau nggak kamu? Seandainya itu diinginkan oleh hambanya Allah dan oleh umat Nabi Muhammad, mau nggak kamu 12 bulan dijaga bulan Ramadan? Mau nggak? Mau ya? Karena tahu fadilah dan keutamaan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tahu. Tidak mungkin manusia kuat puasa setahun bulan, tidak mungkin. Sehingga cukup bulan Ramadan dimanfaatkan untuk peningkatan ibadah. Cukuplah. Kenapa? Pahalanya luar biasa, bisa menyalip orang yang beribadah reguler selama setahun. Ya, tidak usah setahun, guys. Tolong kata Allah, manfaatkan 1 bulan itu dengan penuh maksimal. Makanya jangan disia-siakan ya. Puasa semuanya? Puasa semuanya? Iya, makanya Allah akan sayang dan surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, dengar ya. Kenapa bulan Ramadan itu diturunkan? Kenapa? Alasannya apa, anak-anak sekalian? Karena Allah itu sayang, welas, Rahman Rahim kepada hambanya. Kalau tidak welas, tidak disuruh puasa. Loh, kok sayang Pak? Manusia disuruh puasa, Allah sayang? Iya, karena akan digelontorkan pahala besar, akan digelontorkan rahmat Allah, akan digelontorkan ampunan dosa-dosa manusia. Karena Allah tahu semua manusia ini punya dosa. Ya apa enggak? Kalian merasa suci enggak? Enggak kan? Maka saatnya, ayo bulan puasa aku ampuni dosanya bagi yang berpuasa dan sungguh-sungguh mengharapkan pahala dan ridha Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Insya Allah dosa kamu diampuni dengan berpuasa. Sehingga dengan diampuni dosa-dosanya, Allah ingin kamu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya kan? Allah ciptakan makhluk yang besok di akhirat itu akan kamu temui. Satu makhluk yang namanya surga, satu makhluk yang namanya neraka. Bagi yang patuh dan taat kepada Allah, maka akan mendapatkan surga. Nah, kamu semuanya ini ahli surga di sana. Amin. Ya kan? Ahli surga. Kenapa? Kamu sudah ikut dan menjalankan perintah Allah yang namanya puasa. Itu loh Allah sayang. Seandainya nggak ada puasa, dosa kamu numpuk.
sehingga sulit diampuni kalau nggak istighfar, sehingga banyak yang masuk neraka, ya kan? Ini loh disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya Allah. Berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami, amalan kami di bulan Ramadan supaya kami mendapatkan rahmat ampunan, ya kan? Itu di hari ke-11 sampai 20 maka manusia yang berpuasa itu mendapatkan ampunan. Paham? Yang ketiga, tahapan yang ketiga apa? 21 sampai 30 disebut dengan ifkum minan nar. Apa namanya Nana? Ifkum minan nar. Apa itu? Dibebaskan dari api neraka. Mau nggak? Mau pilih surga apa neraka? Insya Allah, makanya puasa dan seterusnya, ya. Itulah hikmah bulan puasa. Insya Allah kamu nanti ketemu Busilo, ketemu saya besok di surga, ya. Jangan ketemu di neraka, karena saya takut juga, tidak mau. Sehingga saya rajin mengikuti apa yang jadi perintah Allah, ya. Anak tarawih di rumah, ngaji tarawih di rumah, hebat, ya, hebat. Insya Allah dapat surga. Amin. Nah, hidup Pak, ceritanya neraka di surga kok sih, kok Pak? Iya. Tugas kamu hidup manusia dunia itu apa tugasnya? Untuk ibadah. Iya Bang ya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah itu. Nah, terus tidak sekolah Pak, tidak kerja. Loh, itu semuanya ibadah, ya. Sekolah untuk ilmu adalah ibadah. Iya Pak, enggak? Ada pahalanya enggak? Iya. Kata Rasulullah, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslim." Menuntut ilmu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpuasa, sebagaimana wajibnya zakat, sebagaimana wajibnya naik haji, sebagaimana wajibnya sholat. Wajib. Perintah untuk ilmu di sekolah, ngaji di madrasah itu hukumnya wajib. Yang enggak belajar, yang enggak tahu lebih ilmi, hukumnya kalian tidak dosa karena tidak sekolah. Itu dapat pahala dan sebagainya, ya. Dilihat ya, apalagi bulan puasa, pahalanya besar sekali, ya kan? Bapak ibu kerja, jadi dokter, jadi petani, ya, jadi guru, jadi pegawai pemerintah, jualan, kerja enggak? Kerja. Apakah kerja bukan ibadah? Ibadah. Seorang bapak kerja keras, bismillah saya bekerja untuk menghidupi, membiayai anak-anakku yang sekolah ilmu dan memberi makan anakku sama istri saya. Itu ibadah. Pahalanya besar sebagaimana pahalanya orang berjuang fi sabilillah. Bapakmu yang kerja keras meninggal di jalan dia bekerja, insya Allah masuk surga. Kenapa? Sama dengan berjihad di jalan Allah, karena perintah. Ya, untuk ilmu itu jihad di jalan Allah. Seandainya kamu meninggal di sekolah karena kecelakaan, itu masuk surga. Loh, kenapa? Wajib, itu jihad. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, dia ada di jalan Allah. Makanya dia sekarang berdoa, ya Allah, saya lihat untuk ilmu. Saya untuk ilmu karena perintah Engkau, ya Allah. Mudahkanlah untuk ilmu sehingga kami jadi orang yang berbakti pada orang tua, pada agama, dan menyembah hanya untuk Engkau, ya Allah. Karena itu ibadah.
Ya kan? Semua ibadah tergantung pada apa ya? Pada niat, ya kan? Makanya jangan salah niat, ya kan? Pagi, Bismillah, saya nuntut ilmu karena Allah, pahala besar. Ya, mulai sekarang ditata niatnya, demi semata-mata ingin cari ilmu karena diperintah oleh Allah. Itu makanya yang gak ada ilmunya datang sekolah tanpa niat, pahalanya nol. Ya, berangkat sekolah nggak niat, maka nuntut ilmu tidak dapat pahala. Iman-iman ya? Kenapa? Itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Paham kan ya? Nah, insya Allah berkah ilmunya kalau dengan Bismillah, ya berkah. Kalau berkah nanti ilmunya manfaat. Kalau manfaat akan memberikan kebaikan. Kalau kebaikan nanti akan sejahtera, selamat dunia akhir. Enak enggak? Enak jadi orang Islam tergantung niatnya, ya kan? Pak Guru, begitu juga niat ke sekolah kerja, niat ke sekolah memberikan ilmu untuk anak-anak, itu pahalanya besar, ya, surga. Makanya iman-iman, ya. Baik, masih kurang berapa menit lagi? Kita buka perbatas berapa menit lagi? Oh, masih lama masih. Sudah siap ini ya? Baik, ada sekalian. Itu masalah puasa. Yang kedua, sholat. Ya, ayo, mumpung bulan Ramadan, ayo tingkatkan ibadah sholat, tingkatkan kualitas ibadah sholat dengan sungguh-sungguh khusyuk, sungguh-sungguh menyembah Allah, dengan sungguh-sungguh kita berdialog kepada Allah, dengan sungguh-sungguh ingin dapat ridhonya Allah. Karena anak-anak kalau sholat kan pikirannya macam-macam ya kan? Siapapun, baik guru maupun juga Pak Ahmad juga kadang-kadang muncul ya sholat Allahu Akbar, wah ini ada lagi pukul, nanti pukulnya itu ada kolak, ya, ada nasi, ada pecel, ada jajan, muncul di sini. Itu tidak boleh, bisa menghalangi ridhonya Allah terhadap sholat. Biasa itu manusia, tapi kita latih. Mumpung bulan Ramadan, ayo tingkatkan sholat, ya kan ya? Ibadah yang tenanan. Karena doanya diijabahi mulai sekarang, minta pada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk mendapatkan cita-cita saya kelak. Saya ingin jadi dokter, ya Allah. Saya ingin jadi ahli pendidikan biologi. Saya ingin jadi ahli matematika, ya Allah. Tuntaskan dan mudahkan saya ke perguruan tinggi, ya Allah. Ini sana dengan mudah. Minta mulai sekarang. Ya, itu mumpung sekarang bulan ijabah. Ya, baik, ada sekalian, ini hujannya makin deras, tapi anak-anak tetap di sini ya. Nanti selama hari di sini juga ya. Ya, saya tahu persiapan untuk buka ini butuh waktu 10 menit. Saya rasa ini cukup ya. Paham ya? Oke, mudah-mudahan manfaat. Baik, mari kita berdoa dulu ya. Yuk diamini. Hujan deras ini anak-anak, mudahnya doa dikabulkan ya. Hujan deras, Allah memudahkan bagi hambanya yang berdoa, dimudahkan dan diijabahi. Ayo kita berdoa, semoga hujan ini memberikan berkah kebaikan. Allah jauhkan dari banyak dan musibah. Hujan memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. Kaitan seluruhnya, ya diamankan Allah, jauhkan dari musibah. Dimudahkan rezekinya orang tua kamu, dimudahkan kamu dapat ilmu, dimudahkan dapat cita-citanya kelak sampai lulus dari SMA 1 Paiton. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah billahi hamdika fi wujudin ya rabbana lakal hamdu kama yarjuuna ila qabil bika wal hamdu lillahi Allahumma salli ala Muhammad wal fatihina lima sabaq nasir hadi hadi wa hadi siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam bil wa abd اللهم محمد ولا تبتلنا بها من الأمر والآخر وتبتلنا به الله جل وعلا وتطهر الذي هو بالإسلام وترفعنا في لك أعلى الدرجات وتبلغنا بأسر وهواجة من جميع الخير في الآخرة والجنة الله يا غني يا حامد يا مبدي يا مؤمن يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك عما سيأتيك بفضلك وأمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم طول أمورنا وسهل أسعادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا ولا تفرقنا ومسر علينا رب أجنا في الدنيا والدنيا والآخرة إنك على كل شيء اللهم فعلنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وتجيبك وتربى وشدد والمحن ما جرى من فوق ما بطل بمد المسلمين عنا إنك على كل شيء اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتنتصرنا يا الله يا ارحم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب وفقنا معهم يا عزيز سبحان ربنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.